Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bil amanah wa naha 'anil khiyanah wa harrama ar-rushwah wal fasad wa ja'ala as-sidqa tariqal najah wal 'adla asasal mulk wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qail fi kitabih wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ضرب أروع الأمثلة في الأمانة والنزاهة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan kejujuran dan mengharamkan pengkhianatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan umat yang menanamkan amanah di dalam setiap urusan umat. Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan satu kata yang begitu pendek namun dampaknya luar biasa panjang, yaitu korupsi. Kata ini telah menjadi momok yang membayangi pembangunan, melumpuhkan kepercayaan dan merampas hak rakyat. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, ia adalah pengkhianatan terhadap amanah, pengkhianatan terhadap keadilan, dan pembunuhan terhadap masa depan anak bangsa. Lantas apa itu korupsi? Secara etimologi, kata korupsi berasal dari kata corruptio, artinya busuk, rusak, menyimpang. Di dalam bahasa Indonesia, korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Di dalam Islam, korupsi termasuk dalam perbuatan ghulul atau menggelapkan harta publik. Rishwah sama dengan suap, khianah sama dengan pengkhianatan, dan saraqah sama dengan pencurian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menggelapkan harta rampasan perang, maka ia akan datang di hari kiamat dengan membawa barang yang dikorupsinya. Hadis riwayat Bukhari. Itu artinya bukan hanya harta yang dikorupsi, tapi juga beban moral dan adab yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Ayyuhal ikhwah, budaya korupsi di Indonesia tidak hadir di dalam semalam. Ia bertumbuh melalui sejarah yang panjang. Pada masa penjajahan Belanda contohnya, banyak pejabat lokal diberi kekuasaan besar tanpa pengawasan yang memadai. Akhirnya mereka mencari penghasilan tambahan dengan pungli, gratifikasi, dan juga suap. Di dalam sistem kerajaan dan feodal, budaya asal dekat dengan penguasa semua bisa selesai, tertanam begitu kuat. Dan juga di masa Orde Baru, lebih memperparah keadaan, di mana pembangunan ekonomi digenjot, tapi di baliknya terjadi sistem kekuasaan yang menginstitusionalisasi korupsi. Jabatan adalah jalan untuk memperkaya diri, bukan untuk mengabdi. Lantas setelah reformasi memang ada perubahan struktural, namun mentalitas korupsi belumlah berubah. Ia masih hidup di semua lini, seperti api di dalam sekam. Bukti bahwa korupsi merajalela di semua lapisan ini terlihat. Ayyuhal ikhwah, jangan sampai kita kira korupsi hanya terjadi di ruang mewah para politisi. Korupsi telah merambah ke semua lapisan masyarakat. Yang pertama di tingkat atas, elit politik dan pemerintahan, para menteri, gubernur, bupati, anggota DPR, bahkan pejabat kementerian. Mereka terjerat kasus korupsi proyek, suap, jabatan, atau anggaran fiktif. Lihat kasus IKTP, bansos COVID-19, suap tambang, dan lain sebagainya. Apakah mereka tidak tahu hukum? Tentu mereka tahu, tapi kekuasaan dan nafsu lebih kuat dari iman mereka. Yang kedua, tingkat menengah, di mana birokrasi dan ASN. Di kantor pelayanan publik, kita masih sering mendengar kata istilah uang rokok, uang pelicin, biar cepat selesai katanya. Itu semua adalah bentuk daripada korupsi. Ini membuat rakyat kecil haruslah membayar lebih untuk haknya sendiri. Yang ketiga adalah tingkat bawah,
di mana masyarakat umum korupsi kecil seperti menyogok polisi saat ditilang, memanipulasi data bantuan sosial, mencontek saat ujian, atau memarkup anggaran kegiatan RT, semua adalah bagian daripada budaya korupsi. Korupsi dimulai bukan dari uang miliaran, tapi dari kebiasaan kecil yang kita anggap biasa saja. Lantas di dalam dunia pendidikan dan kesehatan pun demikian. Ada istilah yang namanya jual beli nilai. Contohnya di kampus ada skripsi pesanan. Di rumah sakit ada permainan tender alat kesehatan. Semua ini merusak sistem dari dalam dan menghancurkan kepercayaan publik tentunya. Lantas dampak korupsi sangatlah mengguncang bangsa ini. Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, ia pun mencuri lebih daripada itu. Yang pertama, mencuri masa depan anak-anak kita. Dana pendidikan dikorupsi, akhirnya kualitas sekolah menjadi buruk. Dan juga membunuh rakyat miskin secara perlahan. Dana bantuan sosial dikorupsi, maka rakyat pun akan kelaparan. Dan juga membuat generasi muda apatis. Mereka melihat yang jujur tersingkir, yang curang malah justru naik jabatan. Yang selanjutnya mampu merusak nama baik bangsa di mata dunia. Indonesia sering masuk peringkat tinggi di dalam indeks persepsi korupsi di dunia. Ini sungguh memalukan tentunya, bahkan membuat investor asing ragu untuk berinvestasi. Lantas bagaimana pandangan pakar dan solusi global? Ayolah ikhwah, banyak para pakar menyuarakan hukum yang lebih keras untuk para koruptor. Contohnya Dr. Mahfud MD mengatakan bahwa koruptor harus dipermalukan secara sosial dan dicabut hak politiknya. Dan juga Bushra Muqaddas pernah mengatakan korupsi adalah extraordinary crime, jadi hukumannya haruslah luar biasa pula. Dan juga Abraham Samad pernah mengatakan jika perlu koruptor kelas berat harus diberi hukuman mati. Ayol ikhwah, negara seperti China, Iran, Arab Saudi, bahkan Korea Selatan sudah melaksanakan hukuman yang tegas terhadap para koruptor. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Nah, di Indonesia masih banyak koruptor justru diberi remisi, bebas cepat, bahkan kembali mencalonkan diri di dalam pemilihan umum. Di dalam Islam, para ulama menyebutkan bahwa korupsi bisa dihukum dengan ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan penguasa untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan. Di dalam kondisi tertentu, jika korupsi menyebabkan kematian rakyat dan kehancuran negara, hukuman mati bisa menjadi opsi yang syar'i. Lantas solusinya harus dimulai dari diri kita sendiri. Ayo ikhwah, kalau kita menunggu perubahan dari atas, mungkin akan lama adanya. Tapi jika perubahan dimulai dari diri kita, maka korupsi insya Allah akan bisa kita perangi. Yaitu dengan tanamkan kejujuran di dalam rumah tangga. Jangan ajarkan anak kita untuk mencontek ataupun berbohong. Jadilah pekerja yang amanah, tidak mengambil hak kantor atau memanipulasi laporan. Jadilah pemimpin yang adil yang menjaga harta umat dengan jujur. Jangan beri suap, jangan pula meminta suap. Jangan diam saat melihat kecurangan. Jika setiap individu mulai menolak korupsi, budaya ini akan mati dengan sendirinya. Dan sebagai penutup ayyuhal ikhwah, korupsi adalah dosa sosial dan kejahatan spiritual. Ia menyentuh langit karena menyakiti jutaan rakyat. Koruptor adalah pengkhianat amanah. Maka jangan beri mereka tempat, jangan beri mereka ruang. Marilah kita lawan korupsi dengan kekuatan iman, kekuatan ilmu, dan kekuatan masyarakat sipil. Dan marilah kita jaga bangsa ini agar tidak rusak karena ulah segelintir manusia yang rakus. Semoga Allah memberikan kita keberanian untuk berkata benar, keteguhan untuk menolak suap, dan keikhlasan untuk menjaga keadilan di muka bumi, khususnya di negeri tercinta Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.